surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah untuk membuka proses pembelajaran kita. Mulai, ayo cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Anak-anak Bapak, di materi yang pertama, kedua, kita akan membahas tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sudah bisa melihat di layarmu itu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Inilah pembahasan kita. Bapak sudah buat peta konsepnya, di mana yang akan kita bahas yang pertama sekali itu taat pada aturan. Oke? Nadila, apa? Yang pertama yang akan Nadila? Dengar, Nadila? Dengar, Pak. Yunda. Dengar yang Bapak bilang tadi? Pembahasan kita yang pertama yang kita akan bahas tentang apa? Taat pada aturan. Baik, semua anak-anak Bapak, yang pertama sekali yang akan kita bahas ini perilaku taat. Baik. Jika kamu punya alat tulis, boleh kamu tulis untuk mempermudah kamu mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya taat pada aturan. Di dalam Islam, taat memiliki arti tunduk. Tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemerintah. Tidak berlaku curang dan berlaku setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Baik, sekarang kita akan bahas taat memiliki arti tunduk. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemerintah. Maksud dari definisi ini, setiap manusia harus memiliki sifat taat. Kita harus mempunyai sifat taat dan tunduk pada Allah. Maksudnya kepada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Apa saja aturan yang Allah tetapkan kepada kita? Contohnya, segala sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka harus kita laksanakan maksudnya. Contohnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka setiap kita wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Gitu. Yang selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Maka kita harus tunduk dan patuh melaksanakan puasa. Apalagi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya merugikan orang lain. Maka itu perintah Allah. Maka setiap perintah Allah, kita sebagai manusia wajib untuk mentaatinya. Oke? Kira-kira sampai di sini paham anak-anak Bapak? Paham? Paham? Paham, Pak. Bagus. Selanjutnya, di sini
kita perintahkan bukan hanya taat atau tunduk hanya kepada Allah, melainkan kepada pemerintah. Kalau boleh Bapak tanya sebelum Bapak lanjutkan penjelasan Bapak, untuk taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah, perintah apa saja yang harus kita taati di pemerintahan? Kira-kira. Bapak tunjuk orangnya ya. Putri Juliana, kira-kira menurut kamu peraturan apa yang ada di pemerintahan yang harus kita taati? Putri Juliana. Putri? Dengar? Nggak dengar, Pak. Putri. Bapak ulangi. Kira-kira menurut kamu, perintah apa yang harus kita taati di pemerintahan? Jadi tadi kan gini, Bapak tadi kan udah menjelaskan, selaku kita seorang manusia, maka kita harus tunduk dan patuh melakukan segala sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, dan sebagainya. Sekarang di pemerintahan, perintah apa yang harus kita laksanakan? Perintah apa yang harus kita laksanakan? Atau peraturan apa yang harus kita laksanakan? Pemerintahan. Kira-kira menurut kamu apa? Sebelum Bapak jelaskan yang lain. Dengar Kak? Gimana, Pak? Macet-macet, Pak. Pak, macet-macet. Oke. Enggak, ya lain. Aisyah, dengar nggak apa yang Bapak jelaskan? Aisyah, Enggak, Pak. Macet. nggak dengar yang Bapak jelaskan? Macet. Macet-macet ya? Dayat, kenapa mereka kesulitan dengar suara saya, Pak Dayat? Pak Dayat. Sebentar ya, Pak. Dayat nanti ke sana, Pak. Wih, nguap pula, wih. Ya Nabi, dengar saya Nabi. Septia Nabi. Ya, Pak. Septia Nabi. Ya, Pak.
Dengar, Septian Nabi, dengar suara saya. Ini angkat dengar. dengarnya. Oke, kita lanjut ya. Septian Nabi dengar. Dengar, Pak, dengar. Dengar. Dana, dengar. Dana, Ya Pak, ya Pak. Dana, dengar. Ya Pak. Dengar. Putri Juliana, dengar. Putri Juliana. Dengar. Dengar, Pak. Oke. Oke. Pak, Oke. Pak. Ya. Punya saya kok keluar server ya Pak? Gimana? Keluar server dia. Bolak-balik keluar, capek. Oke, kita lanjut ya. Kita Yes, lanjut Pak. ya. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang pentingnya taat pada aturan. Yang pertama, taat memiliki arti tunduk. Tunduk kepada Allah dan tunduk kepada pemerintah. Tidak berlaku curang. Dan arti aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Berarti artinya aturan itu harus dijalankan. Jadi pada saat kita taat atau tunduk kepada Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya perintah untuk melaksanakan sholat, istimis sholat, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, perintah untuk melaksanakan sebagainya. Sekarang kita diperintahkan bukan hanya tunduk dan kepada Allah saja, melainkan kepada pemerintah. Kenapa? Mantep, Yang Pak. harus diperintah Pak Wahyu keluar tadi. Mana Bapak itu? Macet. Macam-macam orangnya. Bapak itu ngomongnya macet. Udah dibilang jaringan sana. Ya. Coba jamnya. Wih, cahaya ilahi, wih. Tapi di rumah mama. Oke. Mana Bapak itu? Pak. Bapak. Aduh, AFK. itu sekarang kita membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Masih dengar kan? Tadi agak terputus-putus ya. Kompetisi dalam Iya, Pak. kebaikan. Jadi
taat pada aturan tadi, melaksanakan sholat, puasa, zakat di perintahnya Allah. Perintahnya di pemerintahan, kita wajib taat pada aturan pemerintahan. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk membunuh seseorang. Maka aturan pemerintah itu harus kita ikuti. Apalagi mencuri. Maka kita juga dilarang mencuri. Baik, sekarang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Jadi dalam menjalani kehidupan kita adalah kita berkompetisi untuk menjadi yang, dan kita juga mengabaikan. Tetapi dewasa ini kompetisi yang kita lakukan terkadang menjebak kita ke dalam sesuatu yang sifatnya yang tidak baik. Maksudnya saat ini kita hanya mengejar sesuatu yang sifatnya untuk sifat keduniawi saja. Kita sering mengabaikan tentang kompetisi Rabbani, tentang ketuhanan. Maka banyak sekarang ini di antara kita saja. Kita bekerja dari pagi sampai sore, tetapi kita meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita kerja, tetapi kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi kompetisi yang seperti inilah harus kita perbaiki. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan kita. Melaksanakan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia, kita juga harus menyeimbangkan apa-apa yang nantinya menjadi bekal kita di alam akhirat. Seperti itu. Baiklah, sangat singkat penjelasan dari Bapak. Dari yang pertama, taat pada aturan dalam kebaikan. Ada nggak sesuatu yang kalian pertanyakan? Mau sesuatu yang harus Bapak ulang? Silakan. Ada? Putri Juliana ada kira-kira? Pak, nggak dengar pun. Nggak ada. Nggak dengar. Nadila, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Ada sesuatu yang harus Bapak ulang? Di pembahasan taat pada aturan, oke, udah jelas. Sabrina Aulia, ada? Ada Pak. Sabrina Aulia. Silakan Kak. Apa yang ingin dipertanyakan? Yang ingin dipertanyakan apa Kak? Rizky Andara ada? Ada yang ingin dipertanyakan? Aman semua, Nak? Semua sudah jelas? Cut Murni Aci. Dana. Sudah jelas semua? Aisyah sudah jelas?
Punya Bapak putus-putus, Pak. Ada yang bertanya nggak? Tirta Prayoga. Ya, Sudah jelas kira-kira? sudah Pak. Baiklah, Nak. Udah jelas? Sudah. Baiklah, anak-anak. Jadi kesimpulan dari awal sampai akhir, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, taat pada aturan, artinya melaksanakan perintah Allah, dan taat juga melaksanakan peraturan di pemerintahan, kompetisi dalam kebaikan, yakni taat pada aturan, kita harus melaksanakan aturan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, zakat, dan sebagainya yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga diperintahkan untuk taat kepada pemerintahan. Contohnya peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kompetisi dalam kebaikan, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita dengan menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan kita nanti di alam akhirat. Oke? Baik, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, mungkin sampai di sini aja. Insya Allah kita sambung lagi proses pembelajaran kita dengan mengevaluasi proses pembelajaran hari ini. Insya Allah ke depan akan menjadi yang lebih baik. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup proses pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.